Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma ya rabbal alamin. Allahumma rizqna al-ikhlas fi niyyati wal qawli wal 'amali lillahi ta'ala. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah, mas'alatun intasyara du'aun, telah tersebar doa, satu doa, yuqalu, yang dibaca, fi lailatin nisfi min Sya'ban, di malam nisfu Sya'ban, di malam nisfu Sya'ban. Wa fihi hadhil kalimat, dan di dalam doa tersebut terdapat kalimat atau bacaan-bacaan berikut ini yang berbunyi, Allahumma in kunta katabtani fi ummil kitabi syaqiyan aw mahruman aw muqattaran alayya fi rizqi famhullahumma syaqawati waliqtaru alayya fi rizqi. Wa dzakaru, dan mereka menyebutkan, sebagian orang tersebut menyebutkan, anna hadzal du'a, bahwasanya doa ini, marwiyun, itu diriwayatkan, an Umar, dari Umar, Sayyidina Umar Ibn al-Khattab, wa Ibn Abbasin, dan Ibnu Abbas, wa ba'dut tabi'ina, dan sebagian ulama tabi'in. Jadi ini paham, ini permasalahannya, dia tersebar doa ini, yang mana doa ini secara memberikan prasangka bahwasanya takdir Allah itu berubah. Itu. Makanya doa ini adalah semestinya ditinggalkan. Tidak usah dibaca, terutama di malam nisfu Sya'ban yang berbunyi tadi dan seterusnya. Kenapa? Karena dalam doa tersebut memberikan prasangka bahwasanya takdir Allah itu berubah. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa akidah Ahlus Sunnah, bahwasanya Allah Maha Suci dari sifat berubah, karena itu adalah tanda terbesar dari makhluk. Paham itu? Ar-raddu, bantahan. La yajuzu, tidak boleh, an ya'taqidal insanu, seseorang untuk meyakini, tidak boleh seseorang meyakini, annahu, bahwasanya ia, idza tasaddaqa, ketika bersedekah, bisadaqatin, dengan satu sedekah, awasala rahimahu, atau berkunjung, bersilaturahim, mengunjungi rahimnya, kerabat, misalnya abang, adek, keponakan, itu namanya rahim, bibi. Jadi orang sekarang banyak yang keliru juga, kurang tepat menggunakan silaturahim kepada mantannya, kepada temannya. Kepada temannya, kemana? Silaturahim, bahasanya begitu, padahal yang dikunjungin atau yang didatengin bukan rahimnya. Paham itu? Jadi kurang tepat secara konteks sebenarnya.
Jadi silaturahim itu adalah kita mengunjungi, mendatangi bagian dari rahim kita. Loh, temannya bukan rahim kan? Hah? Bahasanya ziarah. Bahasanya dalam bahasa Arab menggunakan kata tazawaru atau ziarah masdarnya. Nah, jadi tidak boleh diyakini bahwa seseorang ketika bersedekah dengan suatu sedekah atau bersilaturahim kepada rahimnya atau kerabatnya, auda'a du'aan, atau berdoa dengan satu doa, yanju, maka dia akan selamat, mimma, dari apa-apa, qaddarallahu, apa yang telah Allah takdirkan, an yusibahu, akan mengenai dia. Paham itu? Jadi nggak boleh orang meyakini kalau seandainya berdoa dia akan selamat terhadap sesuatu yang Allah takdirkan akan mengenai dia. Nggak boleh meyakini demikian. Paham? Nggak boleh orang ketika bersedekah meyakini atau bahwasanya dia akan selamat dari apa yang telah Allah takdirkan akan mengenai dia. Lianna takdirallahi al-azali la yataghayyar. Kenapa? Karena takdir Allah yang azali, ada tanpa permulaan, la yataghayyar, itu tidak berubah. Sifat Allah maha suci dari berubah. Idh taghayyuru, oleh karena perubahan itu, alamatul hudus, adalah tanda terbesar dari sifat makhluk. Jadi begini, takdir itu terbagi dua. Nih, takdir terbagi kepada dua. Ada takdir mu'allaq, ada takdir mubrom. Oke? Kita jelaskan dulu, takdir mubrom itu apa? Adalah sesuatu yang tidak berubah. Bukan tidak berubah, sesuatu yang sabit, tetap, tidak ada perubahan. Contohnya seperti orang mati si fulan mati dalam keadaan kafir, si fulan mati dalam keadaan iman. Itu adalah sesuatu yang sabitun, tetap, tidak berubah. Allahu a'lam, siapa yang Allah yang maha mengetahui siapa dari kita yang mati dalam kufur atau mati dalam iman. Jadi sudah ditentukan pada takdir Allah yang azali bahwa si fulan mati dalam iman, si fulan mati dalam kufur. Itu sudah ditentukan. Paham itu? Itu takdir mubrom. Adapun takdir mu'allaq adalah takdir yang berada di suhuf malaikat. Jadi kan malaikat mencatat di dalam suhuf mereka apa yang tertulis di dalam lauhul mahfud dalam 1 tahun. Misalkan si fulan kalau silaturahim maka umurnya akan sekian. Kalau tidak silaturahim maka akan sekian. Malaikat sendiri juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Si fulan kalau bersedekah maka umurnya atau akan selamat dari musibah ini. Kalau tidak sedekah akan terkena musibah ini. Itu yang disebut dengan qada mu'allaq. Apa qada mu'allaq ya? Atau takdir qada mu'allaq. Takdir mu'allaq. Paham itu? Jadi malaikat juga tidak mengetahui apa yang akan terjadi dengan si fulan ini sampai benar-benar terjadi kejadian tersebut. Oh, si fulan berarti pas waktunya tidak sedekah, berarti terkena. Jadi yang bersedekah dicoret dari suhufnya malaikat itu. Paham itu? Itu yang disebut dengan qada mu'allaq. Jadi nggak boleh orang diyakini
Adapun nggak boleh orang meyakini bahwa ketika bersedekah Allah akan merubah takdir dia. Apa-apa Allah akan merubah takdirnya atau akan menjadikan dia selamat dari apa yang telah Allah takdirkan mengenai kepada dia. Nggak boleh. Karena Allah Maha Suci tadi dari sifat berubah. Amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala. Maka yang tadi sebelum masuk ini, makanya dalam sebuah hadis misalkan dijelaskan man arada ayyabsutalahu fi rizqihi, orang yang pengen dilancarkan, diluaskan, lapangkan rezekinya. Wa ayyun sya'alahu fi asarihi, dan orang pengen diberkahkan atau gimana ya, dijadikan berkah di dalam umurnya. Falyasil rahimahu, hendaknya dia bersilaturahim. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Bahwa maksud dari wa ayyun sya'alahu fi asarihi itu adalah ada beberapa makna di situ. Ada kalanya umurnya menjadi berkah itu dengan dijadikan berkah di dalam umurnya, dia bisa melakukan berbagai macam kebaikan di dalam umur yang singkat, apa yang tidak bisa dilakukan orang dalam umur yang panjang. Itu berkah umurnya. Jadi dia bisa melakukan kebaikan di dalam umur 20 tahun, apa yang tidak bisa dilakukan orang udah umur 5 tahun dia nggak bisa menghasilin misalnya. Berarti umur dia berkah. Paham itu maksudnya? Umurnya berkah. Nah itu. Kemudian itu. Nah, makanya falyasir rahimahu itu bahwa kembalinya kepada qada mu'allaq tadi. Qada mu'allaq tadi. Paham itu? Paham? Adapun mati dalam kufur, mati dalam iman, itu Allah sudah menetapkan pada azal bahwa si fulan mati dalam kufur, si fulan mati dalam iman. Tidak berubah. Itu yang disebut dengan asyaqawah was-sa'adah. Paham itu? Makanya kenapa doa ini harus dihindari, karena memberikan prasangka. Nih, di dalam permasalahan di sini katanya famhullahumma syaqawati. Hapuskanlah syaqawati, kalau seandainya mati dalam keadaan kufur, hapuskan. Padahal apa tadi? Syaqawah sama sa'adah, atau syaqawah itu mati dalam kufur dan sa'adah mati dalam iman, itu sudah ditentukan oleh takdir Allah yang azali, yang mana takdir atau sifat takdir Allah itu tidak berubah. Paham? Dan itu memberikan prasangka begitu. Meskipun orang yang baca kagak paham nyampe ke situ. Yang mana kita tahu bahwa orang yang meyakini takdir Allah berubah keluar dari agama Islam. Meskipun orang yang baca doa ini tidak sampai kepada apa yang kita sebutkan ini. Mereka tidak meyakini, yang baca tidak meyakini demikian, tapi memberikan prasangka demikian, makanya harus dihindari. Terus wa amma qauluhu ta'ala, ada firman Allah, yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa 'indahu ummul kitab. Yamhullahu, Allah menghapus ma yasha, apa yang Allah kehendaki, wa yusbit, dan menetapkan, wa 'indahu ummul kitab. Fal muradu bihi, maka yang dimaksud dengan firman Allah ini al-qada'ul mu'allaq, itu adalah kembali kepada qada mu'allaq tadi. Kama fassara Ibnu Abbasin, sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Jadi kembalinya apa? Kepada qada mu'allaq. Di apa yang dihapus dan apa yang tetap itu kembali kepada mu'allaq. Yang tetap, misalkan dia umurnya 60 tahun karena silaturahim. Umurnya dia 50 tahun karena tidak
silaturahim itu kembali kepada qadul mu'allaq. Wala yadkhulu fi dzalika syaqawah was sa'adah, dan tidak masuk di dalam hal ini, di dalam firman Allah ini asyaqawah was sa'adah. Apa tadi syaqawah? Mati dalam kufur. Was sa'adah apa? Mati dalam iman. Jadi tidak masuk di dalam konteks ini syaqawah was sa'adah. Kenapa? Karena itu adalah merupakan takdir yang mubrom. Kama qala Ibnu Abbasin, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, fayamhu ma yasha ghairu syaqawati was sa'adah. Allah menghendaki menghapus apa yang Allah kehendaki selain asyaqawah was sa'adah. Kalau ada orang bertanya, terus ngapain kita? Kalau ada orang nyeleneh gitu bertanya, terus ngapain kita sholat, ngelakukan kebaikan-kebaikan kalau seandainya sudah ditentukan mati dalam keadaan iman dan mati dalam keadaan kufur? Jawabannya kita katakan, lah emang lu tahu bakalan mati dalam keadaan iman atau mati dalam keadaan kufur? Paham itu maksudnya? Lah emang lu tahu bakalan mati dalam keadaan iman? Kan enggak. Nah, makanya kita dituntut melakukan kebaikan-kebaikan, dituntut untuk melakukan amal-amal soleh, mengerjakan amal-amal soleh. Itu menjaga keislaman kita. Ada orang yang hidupnya semasa hidupnya kufur, tapi di akhir hidupnya, hayatnya masuk ke dalam agama Islam. Ada yang sebaliknya, ketika hidupnya melakukan banyak kebaikan, tapi di akhir hayatnya jatuh dalam kekufuran, mencaci maki terhadap Allah, mencaci maki terhadap Nabi, Rasul, malaikat, misalkan mati dalam keadaan kufur. Nas'alullah as-salamah dunia wal akhirah. Wa qala Mujahidun, dan telah berkata al-Imam al-Mujahid. Siapa Mujahid? Santrinya Ibnu Abbas. Santrinya Ibnu Abbas. Fa amma kitabus syaqai, adapun tentang permasalahan syaqa was sa'adah dan sa'adah, fa innahu sabitun, oleh itu adalah sesuatu yang tetap la yataghayyaru, tidak berubah. Jadi syaqawah dan sa'adah itu keduanya adalah sabitun la yataghayyar, tidak berubah. Rawa hadaini al-asaraini al-Baihaqi fi kitabil qadar. Wal ayatu fassaraha Ibnu Abbasin, dan ayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bi riwayatin ukhra, di dalam riwayat lain, anhu, dari Ibnu Abbas, wa Syafi'i, dan juga diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, bin nasikhi wal mansukh, dengan nasikh dan mansukh. Jadi ayat ini tadi, yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab, ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan Imam Asy-Syafi'i bahwa yang dimaksud dengan yamhullahu ma yasha'u wa yusbit adalah nasakh dan mansukh. Artinya annallaha ta'ala yamhu ma yasha'u minal Qur'an, artinya bahwa Allah menghapus apa yang Allah kehendaki dari Al-Qur'an. Bi rafi hukmihi, artinya dengan mengangkat hukumnya. Ada di dalam Al-Qur'an yang hukumnya sudah tidak bisa diamalkan. Sudah tidak diamalkan. Wa yansakhuhu bi hukmin lahikin, dan menghapusnya dengan hukum yang
diganti dengan hukum yang baru. Contohnya misalkan tentang ini ada di dalam apa contoh nasikh dan mansukh itu? Enggak. Lupa, nantilah mungkin kita carikan permasalahan yang di dalam Al-Quran. Ayat dengan ayat, ada nasakh dan mansukh itu ada ayat dengan ayat lain, ada ayat dengan hadis atau hadis dengan ayat, dan seterusnya. Nah itu wa yusbitu ma yasha'u minal qur'ani fala yansakhuhu, dan menetapkan apa yang Allah kehendaki dari Al-Qur'an dan tidak menghapusnya. Qala al-Baihaqi, telah berkata Imam al-Baihaqi, hadza as-sahhu ma qila fi ta'wili hadhil ayat, bahwa ini adalah pendapat yang paling sahih tentang takwil ayat tadi. Pendapat yang paling sahih tentang takwil ayat yang tadi. Wala yasbutu dzalika du'a, dan tidak benar atau tidak sabit doa tersebut an Umar, dari Sayyidina Umar, wa Ibnu Abbasin, dan dari Ibnu Abbas, wa Mujahid dan Mujahid, wa ghairuhum, dan lain-lain, minas salafi, baik dari generasi salaf, mereka yang hidup di 300 tahun pertama Hijriah, kama asyara ila dzalika, sebagaimana diisyaratkan akan hal itu al-Hafidhul Baihaqi, oleh al-Imam al-Hafidh al-Baihaqi fi Kitabil Qadar, di dalam kitab Al-Qadar. Jadi paham itu di dalam memahami makna tadi yang Allahumma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab, itu ada di sini dalam kitab ini disebutkan dua tafsir. Pertama, kembali pemahaman itu terhadap qada muallaq dan qada mubram. Dan yang kedua, penafsiran yang dinilai lebih sahih oleh Al-Baihaqi, bahwa yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah an-nasikh dan al-mansukh. Wallahu a'lamu bishawab.